Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki hari Rabu pekan biasa yang ke-14, tanggal 9 Juli 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Kejadian, bab 41 ayat 55 sampai 57, dilanjutkan bab 42 ayat 5 sampai 7a, ayat 17 sampai 24a. Dan Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Setiap manusia punya bagian dalam hidup yang pahit. Luka dari masa lalu, kesalahan yang disesali, peristiwa yang sulit dimengerti, atau bahkan dikhianati oleh orang-orang yang paling dekat. Tapi hari ini sabda Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal penting yang sangat membebaskan dan memberikan harapan, yaitu bahwa Tuhan sanggup mengubah masa lalu yang menyakitkan menjadi masa depan yang penuh berkat. Dalam bacaan yang pertama, kita boleh mengetahui tentang kisah Yusuf. Dia pernah dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dijatuhkan, dilupakan. Tapi ia tidak membiarkan pahitnya pengalaman hidup menghancurkan imannya. Ia tetap setia, dan akhirnya Tuhan membalikkan segalanya. Ketika kelaparan melanda, justru Yusuf yang menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Ia tidak membalas. Ia tidak katakan, "Sekarang giliranku menghukum kalian." Tapi ia menangis karena kasihnya lebih besar daripada lukanya. Saudara-saudariku yang terkasih, siapakah di antara kita yang tidak pernah disakiti? Tapi hari ini kita belajar dari Yusuf. Jangan biarkan luka mengeraskan hati kita. Biarkan Tuhan menyembuhkan luka itu dan mengubahnya menjadi sumber kasih. Mungkin kita disakiti oleh keluarga, oleh teman-teman, atau saudara kita sendiri. Tapi bukan berarti kita harus membalas. Justru di sanalah Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi penyembuh, bukan pembawa luka. Dan dari sanalah Tuhan memanggil kita untuk mengampuni, bukan untuk membenci. Selanjutnya dalam bacaan Injil, Yesus memanggil 12 muridnya satu persatu, lalu mengutus mereka. Perhatikan, mereka bukan orang suci. Mereka punya latar belakang biasa-biasa saja. Nelayan, pemungut cukai, bahkan ada yang akan mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tidak melihat masa lalu mereka. Ia melihat potensi kasih yang bisa tumbuh dalam diri mereka. Yesus memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan dan mewartakan tentang kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua dipanggil dan diutus juga, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Tuhan percaya kita bisa menjadi alat kasih-Nya. Mungkin kita ini bukan imam, bukan biarawan-biarawati, bukan pewarta, tapi kita adalah seorang ibu yang sabar, seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang guru yang mendidik dengan cinta, seorang anak muda yang memilih hidup jujur di tengah godaan. Itulah medan kerasulan kita. Itulah tempat kita diutus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari kedua bacaan hari ini? Pertama, bahwa masa lalu yang kelam bukan akhir segalanya. Tuhan bisa memakai pengalaman yang menyakitkan untuk memurnikan hati kita. Bahwa kita semua dipanggil bukan karena layak, tapi karena dikasihi. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga lah yang akan memperlengkapinya. Dan bahwa tugas kita bukan hanya percaya, tapi juga bersedia diutus untuk menjadi berkat, untuk mengampuni, untuk menyembuhkan, untuk melayani. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan,
Maukah kita ini dipakai oleh Tuhan? Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Ia mencari orang yang bersedia dibentuk dan diutus. Yusuf disakiti, tapi ia memilih untuk mengampuni. Para murid sederhana, tapi mereka menjawab panggilan dan mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Hari ini mari kita serahkan luka, kekecewaan, dan kelemahan kita kepada Tuhan. Biarkan Dia mengubah semua itu menjadi misi cinta yang memuliakannya. Dan marilah kita jalani hidup ini sebagai murid-murid yang sederhana tapi setia. Tuhan memanggil kita. Maukah kita menjawabnya? Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.